Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sismoka, alhamdulillah hari ini luar biasa sekali. Di podcast Sismoka dari Rumah Sakit Daerah Geneng kembali hadir lagi bersama dengan narasumber pilihan kita yang sengaja kita hadirkan untuk memberikan penjelasan tentang fasilitas terbaru di Rumah Sakit Geneng. Oke, langsung aja kita kenalan dulu sama beliau yang menjadi andalannya di Rumah Sakit Geneng. Beliau ini sudah teruji di bidangnya. Kita kenalan dengan Dr. Syahrodi Darul Hanafi SPOG. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kok lemes dok, habis tindakan ke hari ini? Siang-siang ini hawanya ngantuk. Berarti ini siang ya dok ya? Oke dokter. Dr. Syahrodi Darul Hanafi SPOG. Ya. Tapi kita akrabnya biasa manggilnya Dr. Odi gitu ya dok ya? Ya, itu biasa, nama kecil. Itu nama kecil. Oke, berarti nama besarnya Dr. Syahrodi. Special Obgyn, benar ya dok ya? Ya. Dok udah lama nggak sih gabung di Rumah Sakit Daerah Geneng ini? Di Geneng mulai kapan ya? Mungkin udah 1 tahunan lebih ya. 1 tahun lebih. Berarti begitu Rumah Sakit Geneng mulai beroperasi, insya Allah tahun 2022 kalau nggak salah ya. Ya. Itu dokter sudah ada di Terus sini. Saya masuk. Berarti ini angkatan pertama juga ya dok ya? Angkatan pertama. Angkatan pertama. Gimana dok? Gimana bergabung di Rumah Sakit Geneng ini gimana? Kita kan tahu ya dok ya, Rumah Sakit Geneng ini adalah rumah sakit baru. Yang istilahnya itu kita masih harus kerja keras banget ini dok. Kesannya gimana gabung dengan Rumah Sakit Geneng? Gimana ya? Ya menyenangkan ya bagi saya. Orang-orang yang menyenangkan, datang ya say hi sama karyawan-karyawan yang lain, nakes yang lain. Karyawannya menyenangkan ya dok ya? Ya menyenangkan, akrab, gampang akrab. Kebetulan kan banyak yang muda. Termasuk saya dok? Termasuk saya juga. Pas gitu. Ya, jadi ya lebih akrab. Oke. Jadi alhamdulillah kalau gitu ya. Biasanya kita bekerja itu butuh chemistry gitu kan dok. Oh iya. Insya Allah chemistry kita sudah terbangun. Ya itu penyemangat. Betul. Kata apa? Pergi dari rumah itu menyenangkan ya. Beda kalau kerja udah suntuk duluan, wah angkuk temu karo kae, wes. Males gitu ya dok ya. Oke, baik. Oh ya, kita belum kenalan ya dok ya. Gimana? Saya Ineke dok. Saya Dr. Syahrodi. Iya. Insya Allah nanti kedepannya kita akan sering ketemu dok ya. Amin. Amin, baik. Dr. Odi. Langsung aja kita menuju ke tema kita hari ini, podcast kita di Sismoka ini yaitu tentang USG 4 dimensi. Ini salah satu layanan baru di Rumah Sakit Geneng yang menjadi andalan. Oh iya. Iya. USG 4 dimensi di Rumah Sakit Geneng ini adalah salah satu yang terbaik insya Allah di Kabupaten Ngawi. Insya Allah. Tapi sebelum kita masuk ke situ, kita ngomongin dulu tentang istilah yang banyak orang awam ini agak salah kaprah gitu dok. Tentang kebidanan dan kandungan. Kira-kira bedanya apa dok ini? Iya. Obstetri dan ginekologi ya. Oh gitu ya dok. Ternyata obstetri dan ginekologi. Iya itu kan bahasanya. Kalau bahasa Indonesianya kan kandungan dan kebidanan. Oke. Kandungan itu salah satu bagian ilmu dari kedokteran yang berkaitan dengan kehamilan, terus perkembangan hamilnya sendiri dan pasca persalinan, yang biasanya disebut nifas. Kalau kandungan, kalau kebidanan itu bagian dari ilmu kedokteran yang berkaitan dengan organnya, misalnya rahimnya, indung telurnya, saluran tuba dan macam-macam, lebih kepada organ-organ reproduksi. Apakah itu juga yang membedakan profesi di dokter kandungan dan bidan? Bukan? Kalau beda. Oh beda. Ya sama, tapi yang membedakan kan tugasnya, keilmuannya lebih detail seperti itu kan. Kalau kebidanan kan dari
akademi kebidanan. Kalau SPOG kan dari dokter terus sekolah lagi untuk menempuh jalur spesialisasi. Oke. Kewenangan tindakannya pun juga berbeda ya dok ya? Jelas, keilmuannya kan juga berbeda sehingga kewenangannya juga berbeda. Oke. Begitu juga dengan dokter umum. Dokter umum itu juga dia mempelajari tentang kandungan dan kebidanan. Nah, karena tingkat keilmuannya kan berbeda, betul, sehingga kewenangannya pun juga berbeda. Itu kan berkaitan dengan kompetensi. Siap, oke. Jadi sekarang sudah agak sedikit terbuka ya untuk masyarakat sekitar bahwa kebidanan dan kandungan itu hampir sama tapi sebenarnya beda, betul ya dok ya? Sama. Tapi yang membedakan tingkat kompetensinya. Oh, tingkat kompetensinya. Oke, baik. Lanjut lagi nih dok. Nah ini, kadang-kadang wanita itu agak kurang sadar bahwa dirinya itu hamil, apalagi kalau dia memiliki siklus menstruasi yang tidak teratur. Ya. Gitu. Nah ini gimana cara menyikapinya dok? Seandainya dia tidak sadar bahwa dia hamil karena siklus menstruasinya tidak teratur, atau dia sadar tapi ini adalah kehamilan pertama kali, itu bagaimana dok? Ya, bagi orang yang sudah menikah ya, kalau misal dia terlambat datang haid, misal 3 minggu, itu ditespek aja, ditespek. Tespek bisa di tespek mandiri di rumah, bisa di bidan atau di klinik, di rumah sakit juga bisa. Walaupun siklus menstruasinya memang tidak teratur. Jadi memang banyak pasien-pasien saya juga siklus menstruasinya itu kadang 2 bulan sekali. Seperti itu. Gitu. Ya. Itu wajar nggak sih dok kalau siklus menstruasi 2 bulan sekali, atau soalnya gini, maaf dok, ini agak sedikit keluar dulu ya dok ya dari jalurnya. Saya pernah membaca bahwa siklus menstruasi yang benar itu antara 23 hari sampai 27 hari. Jadi seharusnya kita itu mendapatkan, perempuan ya terutama, mendapatkan menstruasi sebulan itu bisa 2 kali. Kalau tidak, misalnya hari ini tanggal 6, besoknya lagi tanggal 6, itu kita harus waspada. Benar nggak dok yang seperti itu? Enggak. Tidak sesaklek itu juga. Oh, tidak sesaklek itu ya dok ya? Iya, jadi memang ada range-nya. Jadi ya rata-rata 28 hari. 28 hari. 28 hari siklusnya rata-rata. Kadang ada yang 35 hari. Itu ya masih wajar, enggak apa-apa. Tapi biasanya kalau misal lebih dari 35 hari ya perlu dicari tahu. Jadi kalau lebih dari 35 hari itu keadaannya yang tidak normal. Jadi harus dicari tahu penyebabnya apa mungkin. Tapi banyak penyebabnya. Bisa karena PCOS. Jadi dia indung telurnya itu ada, telurnya itu tidak matang. Jadi besarnya itu kurang, dia tumbuhnya itu kecil-kecil. Nah, itu yang dinamakan PCOS, Polycystic Ovarian Syndrome. Itu kalau bahasanya dia telurnya itu kecil-kecil, kecil-kecil itu tidak ada yang matang. Ya, kalau jadi susah untuk bisa diluruhkan. Sehingga dia tidak dalam keadaan subur, jadi dia tidak mendapatkan menstruasi. Itu juga bisa. Faktor stres juga memungkinkan. Ini banyak sekali faktornya. Dari perubahan berat badan itu bisa. Lah itu dari semuanya itu perlu dicari tahu penyebabnya itu apa. Gangguan hormonal atau apa, seperti itu. Stres yang jelas itu biasanya. Ya, stres bisa, peningkatan berat badan, atau ada PCOS itu tadi. Oke, jadi kita balik lagi dok. Ketika kita menyadari bahwa kita sedang terlambat menstruasi, selain dilakukan tes, sebaiknya berapa minggu atau berapa bulan setelah terlambat haid kita memeriksakan ke dokter kandungan? Ya, sebenarnya untuk tes itu, tes pack itu ya, yang biasa dijual di apotek itu, dia sudah bisa mendeteksi kehamilan itu kalau dia telat terlambat haid 2 minggu, itu dia sudah bisa. Dan itu pasti benar ya dok ya? Iya pasti benar. Pasti benar. Kalau
bisa baca. Jangan-jangan masih nanti ragu-ragu ada- ya, masih ragu-ragu. Seberatnya tipis gitu ya. Seberapa tipis. Jadi kalau test pack itu kan garisnya yang positif itu kan kalau ada garis 2. Merah-merah itu. Apa abu-abu apa hitam itu. Kadang ada yang Ada yang sekarang kalau tes ada yang sekarang itu ada biru. yang langsung positif gitu, Dok. Oh gitu ya. Iya, Hmm. yang langsung keluar dia positif gitu. Nah biasanya. itu kadang yang konvensional kan ada garis 1, garis 2. Garis 2, heeh. Kalau misal yang pertama itu garis tebal, terus yang kedua itu garisnya tipis, itu sebenarnya sudah bisa dikatakan dia hamil. Oh gitu. Yang penting ada 2 garis, mau itu yang satu tebal, yang ya, satu tipis, itu sudah dipastikan hamil. Iya, mungkin kenapa kok yang satunya tipis ya? Mungkin karena yang satunya dia mendeteksi kadar hormonnya dia Belum masih konsentrasinya masih rendah, juga bisa. Nah, kapan diperiksa ke dokter? Itu sebaiknya kehamilan di atas 7 minggu. Oh, jadi kalau masih terlambat 2 minggu, 3 nggak usah minggu, buru-buru. oh gitu ya dok ya. Nggak usah buru-buru. Jadi kadang itu juga banyak yang begitu periksa, begitu Ada tes pack, remang-remang itu, ya langsung periksa ke SPOG. Ya enggak apa-apa, boleh excited juga. itu dok, apalagi anak pertama. Nah iya, langsung untuk konfirmasi. Nah, ya enggak apa-apa, tapi sebenarnya yang bagus itu dihitung dulu aja. Dari terlambat menstruasi pertama. Dari pertama kali mendapatkan menstruasinya, bukan dari selesainya. Iya, dari hari pertama kali menstruasi. Jadi hitungan menstruasi itu hari pertama menstruasi ya dok ya. Dari pertama menstruasi, lah itu sudah 7 minggu atau belum? Kenapa kok 7 minggu? Kadang kalau misal umur kehamilannya itu baru 5 minggu atau 6 minggu. Kadang di USG itu belum nampak. Iya. Kadang-kadang. Nah, kalau belum nampak, kantungnya itu belum kelihatan gitu dok. Karena saking kecilnya. Oke. Belum nampak. Sehingga yang bagus 7 minggu aja, jadi kantongnya agak besar. Atau 8 mingguan. Jadi yang diperiksa nanti banyak selain kantongnya, bakal janinnya dia tumbuh atau tidak. Jadi kalau masih awal-awal diperiksa eman-eman gitu ya dok ya. Ya enggak apa-apa untuk mengobati rasa penasaran. Tapi ya sabar dulu, enggak apa-apa. Oke, jadi itu pertama kali ketika kita sebaiknya memeriksakan kandungan ke dokter SPOG adalah 7 minggu setelah kehamilan gitu ya. Setelah menstruasi. Sorry. Setelah itu dok, itu berapa kali lagi sebaiknya memeriksakan kandungan dengan menggunakan USG? Ya kembali lagi ke kondisional ya. Jadi ini asumsinya kalau misal normal ya, dalam kandungannya normal. Nah itu di trimester 1 itu minimal 1 kali. Jadi semester pertama 1 kali untuk kondisi normal dengan catatannya dok ya. Dengan catatan tidak ada masalah, semuanya perkembangannya bagus, tidak ada pemantauan khusus. Itu minimal 1 kali. Jadi semester yang pertama. Semester pertama itu dari 0 sampai 12 minggu. Nah, jadi tujuannya ya untuk melihat janinnya ada berapa. Kadang kan ada yang kembar. Betul. Terus posisinya ada di mana, di dalam kandungan atau di luar kandungan. Terus keadaan perkembangannya sesuai dengan umur kehamilan atau tidak. Itu. Terus untuk konfirmasi juga umur kehamilan dan kapan perkiraan lahirnya. Seperti itu. Nah, kalau di atas trimester 1, kalau saya sarannya sebulan sekali. Oke, saran dari Dokter Syahrodi, spesialis obgyn ini sebulan sekali. Sebulan sekali di trimester 2. Jadi untuk melihat perkembangannya tiap bulan. Oke. Jadi kalau misal ada sesuatu kelainan, bisa segera ada masalah, terdeteksi, segera terdeteksi. Tidak tiba-tiba langsung loh kok seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi tiap bulan dipantau. Nah, nanti di atas kalau sudah menginjak bulan ke-8, antara bulan ke-8 sampai bulan ke-9,
Nah, itu bagusnya 2 minggu sekali. 2 minggu sekali dok 2 malah. minggu sekali karena Padahal saat itu kan janin sudah maksudnya kalau nggak ada apa-apa nih dok ya, janin kan sudah sempurna bentuknya, sudah insya Allah juga sudah mulai mencari jalan lahirnya gitu. Itu malah harus 2 minggu sekali ya dok? Tidak harus, tapi disarankan 2 minggu sekali untuk pemantauan sisa ketubannya. Oke, jadi resiko utama sisa ketubannya itu ya dok? Sisa ketuban, terus bagaimana keadaan ketubannya, maksudnya jernih atau kotor. Kadang itu bercampur dengan mekonium. Gitu. Mekonium apa itu dok? Mekonium itu produk dari kehamilannya. Istilahnya, misal bayinya itu sudah besar, dia sudah bisa pup di dalam. Oh, oke. Nah, itu dia bisa mencemari di dalam. Kotoran dari babynya ini ya dok ya. Nah, itu nanti dideteksi lewat USG. Oh, ini keadaannya bagaimana, kotor atau tidak, seperti itu. Dan setiap periksa itu harus selalu USG dok. Seberapa penting sih USG untuk kehamilan gitu dok? Ya penting banget ya. Penting banget dok. Iya. Jadi kalau nggak dilihat dengan USG, ya gimana cara melihat bayinya? Iya sih ya. Cuma diraba-raba doang orang di dalam. Nah, itu kan mungkin zaman dulu ya. Diraba-raba, dikira-kira. Nah, kalau USG mending kan cuma diraba doang. Ntar kalau di terawang gitu, nah, makanya. duit mah Kalau USG kan lebih apa ya, real time gitu. Oke. Ibu juga bisa melihat kondisinya. Dengar detak jantungnya dengar juga. detak jantungnya, bisa lihat di TV kan ada di layarnya, bisa lihat sendiri. Jadi lebih apa ya, emosional ibu ke bayinya, bondingnya itu lebih terasa gitu lebih ya dok ya. Okay. Salah satunya itu. Jadi salah satunya yaitu tadi faktor emosional, psikis jadi, gitu ya dok ya. Pemeriksaannya ya banyak sebenarnya, nggak cuma USG. Nggak cuma USG, tapi kalau memang periksa ya lebih baik di USG gitu, agar lebih mantep gitu ya dok ya. Rasanya tuh udah kayak ngeliat anak sendiri, sendiri. Kan kalau enggak USG paling yang diperiksa denyut jantung itu bisa tanpa USG. Terus apa, berat badan, terus besar perutnya, perkembangannya dari bulan ke bulan, terus gerakan bayi seperti itu. Tapi kan enggak bisa lihat sisa ketubannya. Oh iya. Ada lilitan atau tidak. Betul. Karena biasanya kejadian-kejadian tidak terduga itu ya di akhir-akhir itu ya dok ya. Terus jantungnya bagaimana, detaknya bagaimana, bentuk jantungnya sendiri bagaimana, organ-organnya. Oh, jadi kelainan jantung bawaan itu juga bisa dideteksi saat usia kandungan sudah 8 ke 9 itu ya dok ya? Bisa ya, nggak cuma jantung aja. Ya organ-organ semua ya. Bisa ususnya, terus pertulangannya, seperti itu. Oke. Nah tentang USG nih dok, dokter kan udah lama nih di Rumah Sakit Geneng, pasti apal dong dengan USG di Rumah Sakit Geneng. Yang di Rumah Sakit Geneng ini USG yang tipe apa saja sih dok yang tersedia? Ya USG ada yang 2 dimensi, ada yang 4 dimensi. Terus apa alatnya itu ada yang USG abdominal, abdominal itu perut ya, sama yang satunya transvaginal. Transvaginal itu yang alatnya itu kecil ya, dimasukkan dari vagina, yaitu untuk melihat hal-hal yang detail. Misal apa-apa yang tidak terlihat di USG abdominal itu dia bisa dilihat dengan transvaginal. Jadi USG-nya itu lebih dekat karena kan lewat langsung masuk dari ke dalam jalan lahir. Jadi bisa melihat hal-hal yang detail. Misalnya untuk melihat perkembangan bakal janin yang dia masih kecil misalnya. Oh nggak masalah ya dok ketika ada janin kemudian dilakukan USG transvaginal itu? Nggak masalah. Tapi diperlukan atau tidak kan tergantung dari itu dulu USG abdominal. Kalau misal itu ternyata belum terlihat, nah perlu dilakukan USG transvaginal itu. Jadi dia lebih bisa terlihat. Jadi untuk perkembangan bakal janinnya kan memang masih kecil. Nah, kalau USG abdominal kadang itu tidak terlihat.
Iya, karena masih tertutup lemak mungkin ya dok. Bisa karena masih kecil, bisa karena ketebalan lemaknya itu memang mempengaruhi, gitu ya. Mempengaruhi lah itu dengan transvaginal. Jadi bisa dilihat detaknya ada atau tidak. Nah, itu. Emang kalau yang masih janin kecil ada detak jantungnya dok? Ada. Oh. Jadi umur 8 minggu juga sudah ada. Sudah terlihat detaknya itu. Nah itu salah satunya. Atau mungkin kehamilannya ada di luar kandungan. Gitu. Jadi untuk memastikan ini kandungannya ada di dalam atau di luar, itu dilakukan transvaginal. Itu ya. Oke, sekarang kita ngomongin yang abdominal aja nih dok ya. Ya. Ada berapa dimensi USG abdominal di Rumah Sakit Geneng dok? Yaitu 2 dimensi, 4 dimensi. 2 dimensi dan 4 dimensi. Ya. Kalau kita ngomongin tentang keakuratannya sudah pasti 4 dimensi kan dok ya. Ya. Nah manfaatnya nih dok. Kalau 2 dimensi apa saja yang kita dapatkan manfaatnya. Tapi kalau 4 dimensi manfaatnya apa saja nih USG-nya? Ya. Kalau 4 dimensi, jadi gini, 2 dimensi dan 4 dimensi itu masing-masing ada kelebihannya sendiri-sendiri. Jadi kalau 4 dimensi itu memang lebih detail ya. Lebih nyata gitu ya. Sebentar dok, kalau 2 dimensi itu bentuknya hitam putih saja. Ya hitam putih. Kalau 4 dimensi itu bentuknya? Ya warnanya apa ya, oranye apa itu. Oh gitu, tapi lebih kelihatan depan, belakang itu ya, dok? Terlihat. Oke. Kalau 2 dimensi itu kan hanya kita kayak gambar foto depan aja gitu kan dok ya? Ya kalau 2 dimensi itu kayak foto ronsen. Foto iya. Nah, mungkin seperti itu. Jadi kalau 4 dimensi itu ya kita bisa lihat bayi itu misal wajahnya dari depan, dari samping. Oke. Jadi bentuk wajahnya, terus hidungnya ya, gitu ya, hidungnya, terus mulutnya seperti itu. Ya lebih detail. Lebih detail ya dok ya? Ya lebih detail. Terus resolusinya kan juga lebih jelas, tinggi. Jadi mungkin kulitnya seperti apa gitu bisa lebih terlihat gitu ya dok ya? Jarinya berapa? Ya seperti itu. Jadi kalau 2 dimensi itu tidak seperti itu. Hanya bentukan yang kayak ronsen gitu. Tapi ada kelebihannya. Kalau 2 dimensi itu kan dia bisa melihat organ-organ dalam. Kalau 4 dimensi itu kan memang dia didesain untuk melihat fisiknya dari luarnya. Jadi bentukan wajahnya seperti itu. Kalau untuk lihat jantungnya kan enggak bisa. Yang 4 dimensi nggak bisa melihat jantung kan? Dia kan untuk melihat bagian luarnya aja. Misal dia bisa melihat lebih detail, misal pada kelainan bibir sumbing. Iya, yang fisiknya gitu dok ya. 2 dimensi sebenarnya bisa, tapi lebih jelas. Detail, lebih detail yang 4 dimensi, seperti itu. Tapi untuk melihat kelainan jantung misal, itu kan dia harus USG yang gambarnya sampai bisa menembus di organ. Nah itu memakainya yang 2 dimensi. Itu jadi bentuk dari jantungnya itu bagaimana jantungnya kelihatan yang 2 dimensi itu ya dok ya. Kita memakai yang 2 dimensi. Oke, jadi kalau gitu dokter menyarankan di usia berapa memakai USG 2 dimensi dan di usia berapa memakai USG 4 dimensi? Kalau untuk 2 dimensi itu bisa dari usia kapan saja. Kalau untuk 4 dimensi itu bagusnya di usia-usia 27 minggu ke atas. 27 minggu itu berarti usia 7 bulan. Oh 7 bulan. 7 bulan. Enggak terlambat itu dok? Enggak, ya jadi gini, kalau misal umur 24 minggu pengen USG 4 dimensi, boleh. Ya tetap bisa aja. Tapi hasil yang bagus itu ketika bayinya itu sudah agak besar. Jadi mungkin wajahnya, sudah lebih berbentuk ya, itu kan dok ya. Kalau kurang itu takut nanti malah nih ini makhluk apa. Kalau masih 24 minggu kan kadang masih
belum begitu sempurna. mancung seperti itu. Kok pesek anaknya sopo, padahal gitu. ayah ibunya mancung. Padahal dia gitu. belum, gitu. Belum nongol gitu Belum ya dok nongol. ya. Gitu. Kalau untuk melihat ini cowok atau cewek itu usia kandungan berapa dok? 24 minggu sudah. Sudah bisa. Sudah Tapi kadang-kadang suka itu ngapusi loh dok itu. Katanya cowok ternyata jarinya. Ya itu kadang tuh memang salah lihat tuh bisa. Oh salah. Kalau jadi gini, banyak pasien kan yang bilang apa jenis kelamin tuh bisa berubah nggak sih dok? Iya sebenarnya enggak Sebenarnya kan dok enggak. ya. Mungkin yang dulu salah lihat tuh bisa. Betul. Misal contohnya, oh ini cewek karena kelihatan vagina, misal vagina bayinya. Itu pakai yang 4 dimensi bisa ya dok ya? Bisa 4 dimensi bisa, dan itu lebih detail. Kadang tuh kalau 2 dimensi ya itu karena tidak detail. Hanya kayak bayangan gitu ya dok ya? Kayak bayangan itu sehingga ya kadang bisa salah. Jadi dipikir vagina ternyata anus. Itu bisa. Atau mungkin penisnya nggak kelihatan waktu itu, bisa ketutupan. Posisi bayi itu juga mempengaruhi. Iya, dia gayanya lagi gaya apa nih? Nah, kalau misal apa ngempit pahanya nggak kelihatan. Betul. Kebetulan pas itu yang dilihat ternyata anus ya. Dokternya udah terlanjur bilang itu cewek. Nah, bulan berikutnya ternyata cowok. Loh kok malah Lah, kok cepatnya berubah. jenengnya. Nah, itu sebenarnya salah lihat. Oke, sebenarnya kalau apa namanya gender itu kan sudah dipastikan ya dok ya, Dia cowok sudah dan cewek. Cewek cowok itu ya semenjak pertemuan sperma sama sel ovumnya itu sudah itu cewek atau cowok. Iya, karena mereka membawa mana yang lebih dominan gitu ya dok Jadi ya. dia enggak bakalan berubah sampai lahir. Jadi kalau berdoa Bu dikasihnya cowok atau cewek, alhamdulillah gitu ya Bu ya. Jangan pokoknya muka anakku cowok, muka anakku cowok. Ntar kalau keluarnya cewek takutnya gitu. Oke. Baik. Sekarang tentang biaya ini dok, biasa kan? Biaya. Kalau biaya tanya ke tanya siapa ini? bagian administrasi. Gitu. Tapi kan Rumah Sakit Gendeng ini kan sudah bekerja sama dengan BPJS kan dok ya? Iya. Jadi kelihatannya kalau kita pengen USG 2 dimensi atau 4 dimensi di Rumah Sakit Gendeng ini bisa kali ya dok ya pakai BPJS? Jadi semua itu bisa ditanggung BPJS. Asalkan sesuai dengan indikasinya. Kalau memang itu diperlukan, ya bisa. Oke. Gitu. Yang penting harus sesuai dengan indikasinya. Kenapa harus dilakukan itu? Oke. Jadi jangan cuma pengen lihat aja. Kayak cuma gitu. pengen lihat itu ya mungkin tidak bisa. Eman-eman kan dok ya. Lebih baik untuk yang lebih tapi membutuhkan. kalau misal ada kelainan tertentu yang butuh USG yang lebih detail, nah itu tetap bisa ditanggung BPJS. Oke. Baik dokter, sekarang ini pertanyaan terakhir banget ini dok. Ya. Dokter, menjadi keluarga besar Rumah Sakit Umum Gendeng ini buat saya ini kebanggaan luar biasa ya dok ya. Ya. Dokter pasti Tepuk juga tangan dulu. dok. Sarannya dok, harapannya dokter untuk Rumah Sakit Gendeng seperti apa dok? Ya tetap sama seperti keinginan kita semua ya. Mudah-mudahan ya makin berkembang, banyak pasien, artinya Amin. dipercaya banyak masyarakat. Amin ya Allah. Jadi kalau misal ada masalah terhadap kesehatannya, masyarakat itu mempercayakan ke RSUD Gendeng. Betul. Jadi RSUD Gendeng ini menjadi pilihan pertama. Ya, dan jangan lupa karyawan-karyawan, tenaga kesehatan juga harus melayani dengan sepenuh hati. Pasti. Jangan galak-galak sama pasien. Waduh. Ini pesan loh, ini pesan dari dokter loh ini ya. Iya, harus dilayani dengan baik. Kita hilangkan stigma kalau rumah sakit pemerintah itu galak. Nah, gitu. dulu kan kesannya Betul. itu dulu. Itu dulu ya dok Itu ya. dulu. Rumah sakit Gendeng nggak mungkin kayak gitu, nggak mungkin ya dok Lebih ya. modern. Oke, baik dokter, ini juga menjadi harapan kita semua. Rumah Sakit Gendeng akan lebih berkembang, maju, dan mampu memberikan pelayanan kesehatan yang memadai, bahkan melebihi ekspektasi kita untuk seluruh masyarakat di Gendeng, dan kalau bisa di seluruh Ngawi dan sekitarnya.
Amin. Oke, terima kasih dokter ngobrol hari ini. Sama-sama. Insya Allah sangat menambah ilmu pengetahuan. Kapan-kapan kita ngobrol lagi ya dok ya. Siap. Tema lain yang lebih seru ya. Ya. Baik Sobat Sismoka, terima kasih banget untuk obrolan seru kita hari ini. Dan sekarang waktunya saya pamit. Saya Inneke Wijayanti bersama Dr. Syarodi Darul Hanafi. Pamit, salam Sismoka. Sismoka dok. Oh gini? Iya. Kebalik. Salam Sismoka. Sismoka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.